Anda yang suami istri, kapan terakhir bilang sayang sama suami? Keluarkan ayatnya. Jangan-jangan belasan tahun, puluhan tahun jadi perempuan, itu belum pernah mengeluarkan tentang jati dirinya. Ini saya tanya Bu ya, maaf nih, agak banyak ke ibu-ibu karena banyak perempuan. Istri Nabi berapa? Enggak, saya bukan ingin bahas poligami, bukan. Saya ingin tunjukkan hikmah. Istri Nabi itu lebih daripada 4 kan ya? Ada kurang lebih 11 ya? Pernah nggak belajar kenapa Nabi diizinkan menikah lebih daripada 4 istri? Lihat rahasianya. Ternyata bukan karena bab poligaminya. Ternyata 11 perempuan ini, kalau kita riset ya, silahkan belajar sejarah. Kalau kita riset, 11 perempuan istri Nabi ini mewakili semua karakter dan sifat perempuan di muka bumi. Dari yang cemburuan, senang fashion, ada yang senang masak, ada yang senang kajian, ada semua di karakter istri Nabi. Dan kemudian dididik oleh Nabi dengan akhlak Nabi, berubahlah 11 karakter ini jadi perempuan terbaik di zamannya. Contoh ya, jangan tepuk tangan dulu nih. Saya beri contoh nih. Saya mau tanya pada ibu ya semua, pernah dengarkan Sayyidah Aisyah? Ya, beliau selain rajin, giat, tapi cemburunya luar biasa. Betul. Tapi bagaimana beliau Nabi SAW mendidik Sayyidah Aisyah? Kecemburuannya diarahkan pada sifat yang baik-baik. Sehingga diarahkan kepada ilmu, diarahkan kepada nilai-nilai yang baik. Setelah Nabi meninggal, tiba-tiba beliau menjelma jadi dosen perempuan sepeninggal Nabi yang hafal 2210 hadis dan hampir semua disiplin ilmu beliau pakar di bidangnya. Sampai sepertiga ilmu itu, kata para ulama, dikuasai oleh Sayyidah Aisyah. Dari pribadi yang sangat cemburuan, sensitif, tiba-tiba jadi perempuan paling hebat di masanya, sampai sepertiga ilmu yang ditemukan di bumi dikuasai Sayyidah Aisyah. Siapa yang rajin masak di sini? Ya? Nah, ada istri Nabi namanya Sayyidah Saudah binti Zam'ah. Pernah belajar nggak? Usia beliau walaupun sudah di atas 50, 60 tahun, hobinya masak. Tapi kalau masak, hebatnya setiap masak kalaupun ketemu Nabi, itu masih bisa mengeluarkan kata sayang dan mesra dengan Nabi. Bikin adonan, Nabi datang, itu bikin adonan, Nabi masih sempat mengambil secuil adonan, kemudian dioleskan di kening beliau dan masih bisa mengatakan sayang. Anda yang suami istri, kapan terakhir bilang sayang sama suami? Dan coba belajar. Belajarnya sampai sini enggak? Apa yang dimasakin Sayyidah Saudah itu untuk Nabi. Sayyidah Zainab, beliau diantara istri Nabi yang senang fashion, pakaiannya, tampilannya. Jadi kalau bapak ibu misalnya cek tentang itu, silahkan yang suami-suami pulang ke rumah, cek kira-kira istrinya mirip siapa. Nah, kalau kita gabungkan dari 10 itu, semua karakter yang terbaik ditemukan di satu perempuan, namanya Sayyidah Khadijah. Apa dasarnya Khadijah? Bu, Sayyidah Khadijah itu, beliau kalau senyum saja, itu masalah yang ada di suami hilang setengahnya dengan senyum. Tar dulu, sebelum sekarang tar dulu. Di Makassar pengen cepet aja nih. Lihat ya. Baru senyum, lihat di Al-Bukhari, nomor hadis yang ketiga, Kitab Badil Wahyi. Itu Nabi naik ke Gua Hira. Dari rumahnya lewat 4 bukit. Jaraknya 6 kilo. Sampai di bawah bukit, naik ke atas 700 meter. Jadi 6 kilo, lewat 4 bukit, dari bawah naik lagi 700 meter. Sampai di atas, wahyu belum turun setelah Iqra. Belum turun. Sampai siang, seperti sekarang, beliau putuskan pulang ke rumah. Di tengah jalan, tiba-tiba ada yang manggil. Muhammad. Muhammad. Tengok kanan kiri nggak ada orang, depan belakang kosong, ke atas. Kata beliau ada makhluk besar seperti duduk antara langit dan bumi, manggil ya Muhammad, ya Muhammad. Saya tanya Mas nih yang dari Sulawesi nih. Udah bubar nih semuanya.
Namanya siapa mas? Oh, pas lagi Muhammad tuh. Mas Faisal aja, ya. Ini udah kosong, melompong, tiba-tiba ketinggalan, pulang. Begitu pulang ada panggilan, Faisal, Faisal. Nengok kanan, kiri, depan, belakang gak ada orang. Lihat ke atas, baju putih, rambut agak panjang, besar, nengok gini, Faisal. Respon Anda apa? Apa? Lihat responnya. Kata Nabi, ini sifat kemanusiaan Nabi. Fara'ibtu minhu, maka bulu kuduku naik, aku merasa khawatir, aku takut. Sisi kemanusiaan Nabi ada takutnya. Takut itu boleh, takut pada yang baik itu boleh, karena itu fitrah. Sedang duduk dengar suara singa bisa di belakang, takut gak? Ya, kan nggak mungkin. Oh, apa sih? Nggak mungkin. Ya, takut itu alami, naruriyah. Yang salah itu takut kepada hal-hal yang baik. Mau sholat jamaah takut, mau sedekah takut, mau senyum takut, itu yang salah. Maka kata Nabi, fara'ibtu minhu, aku merasa khawatir, takut, aku percepat jalanku. Tiba-tiba sampai rumah, beliau ucapkan salam, dibuka pintu oleh Sayyidah Khadijah, melihat wajah Sayyidah Khadijah, itu setengah takutnya hilang. Setengah masalahnya hilang. Cuma lihat wajahnya. Bisa nggak tuh pulang ke rumah lihat wajah istri, setengah masalah nambah. Setengah masalah nambah. Ini setengah masalah hilang. Kemudian lihat kalimatnya, kata Nabi, zammiluni, zammiluni, selimuti aku, selimuti aku. Maka ke kamar beliau diselimuti Sayyidah Khadijah, nggak berhenti sampai situ. Perhatikan kalimatnya. Au kama qalat. Lihat, saya terjemahkan bebas saja supaya lebih terasa feel-nya. Suamiku sayang, engkau itu orang baik, tidak pernah punya musuh, penopang anak yatim, penolong orang-orang lemah. Yakinkan pada hatimu yang paling dalam, aku akan selalu bersamamu dalam suka dan duka. Enggak, yang pertama, coba sesuai sifatnya sekarang keluarkan ayat-ayat sesuai dengan topik kehidupan kita. Yang perempuan, keluarkan ayat perempuan. Yang laki-laki, keluarkan ayat laki-laki. Ini ada seorang anak-anak yang lagi belajar, kuliah, bekerja, yang belum menikah. Pernahkah mengeluarkan ayat tentang anak? Ayat tentang ibu? Ayat tentang hidup bertetangga? Anda selalu mengatakan, kami di sini minoritas, muslimnya sedikit, hanya 5%. Bukankah Nabi pernah tinggal di Mekah dalam keadaan minoritas? Pernah nggak belajar tentang fikih minoritas? Fikih Mekah, 10 tahun. Maka Fosfit datang, kumpul dengan teman-teman yang lain. Ada yang PCI NU, ada yang PCIM, ada yang ormas lain. Saya dengar ada 90 ormas di sini ya. Kurang lebih, 9 lagi jadi Asmaul Husna tuh. 99. Ya, coba keluar, datang, duduk, pelajari. Bagaimana kehidupan Nabi di Mekah? Berinteraksi dengan teman-teman tetangga kita yang non-muslim, yang beda keyakinan, beda negara. Fikihnya ada. Nah, kalau kita keluarkan dengan baik, insya Allah, maka muncullah karakter yang baik, perilaku yang baik, perilaku yang didorong oleh tuntunan Quran dan petunjuk Nabi itu, itulah yang disebut dengan akhlak. Apa namanya? Akhlak. Dari sini turun kalimat di Al-Quran di surat Al-Qalam, wa innaka la'ala khuluqin azim. Muhammad, sungguh engkau memiliki akhlak yang mulia. Maka beliau menjelaskan kalimat Allah ini, disebutkan kemudian kalimatnya di hadis riwayat Al-Bukhari nomor hadis 5027 dari Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Perhatikan kalimatnya. Saya tutup. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allama. Jika Anda ingin jadi generasi yang terbaik, ada yang baik, Anda jadi yang terbaik. Maka caranya bagaimana? Kata Nabi, belajarlah Al-Quran, kemudian praktekkan itu dalam kehidupan. Saya ulangi, belajarlah Al-Quran dan praktekkan itu dalam kehidupan. Maka mulai hari ini, kalau ada tabligh akbar lagi, ada ustadz-ustadz yang datang, kiai yang datang, saya sarankan panitia bikin tema-tema
supaya tidak jadi umum. Temanya yang dibutuhkan aja. Pekerja migran Indonesia PMI misalnya, apa fikih terkait di dalamnya? Ayat-ayat tentang kerja di luar itu bagaimana? Hukum-hukum terapannya seperti apa? Hadisnya bagaimana? Bikin kajian, bikin tema, bikin subtopik, sekian banyak pembahasan, tanya pembahasannya, keluarkan ayatnya, keluarkan hadisnya, sudah ada temanya, pilih ustadz-ustadz yang pakar di bidangnya, undang ke sini. Ajarkan itu. Ya. Sehingga mengajarkan yang dibutuhkan, bukan untuk tampil. Ya, jadi pengajian itu bukan supaya rame, datang, ketawa, pulang, tidak. Apa yang bisa kita dapatkan? Ya, oleh karena itu, ini satu. Ya, yang kedua, teman-teman kompak. Tunjukkan sebagai muslim yang baik. Muslim itu artinya taat, patuh pada ketentuan Allah yang baik. Ciri pertama jadi orang Islam itu pasti berubah baik. Anda silahkan cek, tidak ada orang zaman Nabi masuk Islam nggak baik tuh nggak ada. Semua jadi baik. Ya, yang tadinya peminum jadi orang yang tiba-tiba dermawan. Yang tadinya senang berkelahi jadi orang-orang yang senang merangkul, senang mencintai. Yang tadinya rakus tiba-tiba jadi orang yang senang berbagi. Tunjukkan bahwa tabligh akbar kita hari ini merubah kita menjadi generasi yang lebih berakhlak insya Allah. Ya, baik. Karena itu yang terakhir, saya insya Allah akan sangat membersamai teman-teman di sini yang Fosmit, yang macam-macam. Kalau ada agenda yang kira-kira bisa diperlukan, dilihat kami bisa membersamai, silahkan hubungi. Ya, silahkan. Mau misalnya belajar Quran, kita buka program online dari sini ke Jakarta bisa, dan tidak perlu bayar. Ya, saya pun kesini panitia nggak usah repot. Saya pulang tidak boleh ada yang kasih amplop, tidak boleh ada yang kasih uang. Panitia ya. Ya, saya kesini datang bukan untuk mencari materi. Saya datang untuk menemui keluarga saya, teman-teman saya, ya, untuk kita ngaji bersama. Dan kalau ada yang perlu kita sama-sama dukung, kita dukung. Ya, Ustadz, kita mau bikin sekolah Islam pertama yang baik di Taiwan. Ayo, kita bikin. Ya, sama-sama bikin, kita semangat. Ustadz, ini ada daerah yang belum ada masjidnya. Ayo kita kumpul, bikin masjid. Sama-sama ya. Jadi kita hidupkan, tapi yang kedua, tunjukkan kita muslim yang baik. Bikin perilaku yang tertib. Ya, nanti akan ditanya itu siapa yang ribut. Oh, itu jemaah pengajian kemarin, yang kena pengajiannya. Ya, tunjukkan dengan berjilbab, ternyata akhlaknya lebih baik. Ternyata lebih ramah. Ya, siapapun yang masak makanan, kata Nabi, baunya sampai ke tetangganya, maka bagilah tetangganya walaupun, apa banyak kuahnya. Tapi ngamalkannya jangan pakai pemahaman akhir zaman. Ibu yang bikin opornya, tetangga yang dapat kuahnya. Ya, tetangga tanya, kok cuman kuahnya mbak? Hadis Nabi. Ya, yang dimaksud kalaupun Anda cuma kuah, ada bumbu-bumbunya berbeda, makannya yang dimasaknya itu maaf sekali, singkong, tapi bumbunya rendang. Nyampe baunya ke tetangga, bagi dengan isinya supaya nggak salah sangka, dikiranya masak padahal Pertanyaan saya, apakah Nabi pernah mengatakan kalau tetangga Anda muslim saja? Anda punya tetangga orang Taiwan, masyarakat asli lokal sini, Anda masak ketok pintunya. Ya? Apa bahasa Mandarinnya? Pagi. Halo apa nih ho? Ni hao, ya, ni hao, ini ada makanan bagi. Aduh, Anda kok baik sekali. Bukan baik, Islam mengajarkan saya berbagi. Perkenalkan, Nabi Muhammad mengajarkan saya berbagi. Islam, dia kenal Islam. Besok dia kembalikan pancinya kepada Anda, dia tanya lagi, hari ini Islam ngajarin berbagi lagi nggak? Gitu. Alhamdulillah. Itu ada keindahan. Ya, oleh karena itu teman-teman kita aktifkan. Mudah-mudahan baik. Terima kasih Pak Wawan dari Kamar Dagang. Ya, tolong disupport ya Pak ya. Ya, dengan Pak Kepala di sini Pak Arif sudah sampai? Belum hadir ya. Kita doakan mudah-mudahan sehat ya. Baik semua. Mohon nanti pemerintah Indonesia juga diperhatikan. Ya, warga kita di sini dibersamai, dibantu. Mudah-mudahan diridhai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Di sini ada yang hafal 30 juz nggak? Tidak, jujur banget Pak. 20 juz, 10 juz,
5 juz. Baik. Sekarang mau nggak saya ajarkan 5 menit saja? 5 menit. Bisa hafal Quran dengan ayatnya, dengan nomornya, dengan posisinya. Mau? 5 menit ya. Baik. Tapi sebelumnya saya tanya, sebelum berakhir, yang lokal dari sini yang mu'alaf ada? Oh belum. Belum. Kita doakan mudah-mudahan sehat dan baik ya. Yang paling lama di Taiwan ada? Yang paling lama 30 tahun, 40 tahun, belum ada. Udah, sekarang kita belajar ini dulu. Nanti setelah itu kita akhiri sampai dengan pertemuan kita. Baik ya. Kalau masjid sudah ada berapa? Banyak. Yang posmin yang di Al-Amin itu ya? Al-Amin ada berapa? Oh baik, sekarang kita ajarkan ini dulu ya, sebentar ya. Ini mudah-mudahan terlihat ya. Ya, saya buat sudut nanti yang mudah untuk dilihat. Ini perhatikan baik-baik karena kita semaksimal mungkin untuk support ini ya. Ya, saya datang sendiri, ngisi sendiri, nulis sendiri, ngapus juga sendiri. Kita siapkan pelan-pelan. Bismillah. Baik. Sabar ya. Ya Allah. Jamaahnya datang, duduk, kipas-kipas. Masuk surga. Baik, sudah selesai. Ya. Gini aja, cepat. Mau surat apa? Yang paling panjang di Al-Quran ya, Al-Baqarah ya. Karena kalau kulhu kan udah banyak. Ya. Ini muka-muka ikhlas semua, tapi kita pindahkan ke Al-Baqarah dulu. Ini kita majukan ke depan supaya kelihatan sedikit ya, boleh? Sini aja, stop. Nih ya. Kalau nggak kelihatan dibayangin aja ya. Karena sudutnya kalau geser di sini, sana nggak kelihatan juga. Ya kita ambil segini aja ya, kurang lebih. Saya bagi dua, lihat sini, fokus. Ini begini. Ini begini. Ya. Saya bikin kotak gini. Saya bagi dua ya. Yang ini kanan. Apa? Yang ini kiri. Baik. Ya, karena waktunya terbatas, kita ambil 5 ayat aja. Al-Baqarah 1 sampai 5. Baik, saya coret yang ininya adanya di sini. Jadi posisinya di mana? Jadi kalau kita buka mushaf 1 sampai 5 adanya di sebelah kiri. Baik, saya tulis ya. 1 di sini. Kemudian 2 di sini. 3 di sini. 4 di sini. 5 di sini. 1 dan 2 kiri bagian atas. Ini. Maka kita sebut kiri atas. Apa? Kiri atas. Yang ini? Kiri tengah. Yang ini? Saya ulangi. Ini? 1 dan 2 kiri. 3 dan 4 tengah. Ini? Baik, saya tuliskan ya. 1 alif lam mim. Dah, 1 apa? Baik, 2 saya singkat dzalikal kitabul la hudal lil muttaqin. Saya tulis dzalika untuk menyingkat. 3 alladzina yu'minuna bil ghaib. 4 walladzina pakai wa. 3 dengan 4 cuman beda wawu. 1 alladzina, 2 walladzina. 5 ulaika. Ya, ulaika. Lihat sini, 1 apa? Alif lam mim. 2 3 alladzina. 4 5. Baik, sekarang saya lihat dulu jamnya. Baik, 5 menit dari sekarang ya. Perhatikan baik-baik. Saya ajarkan yang atas dengan bawah dulu, sisanya yang tengah. Atas 1 alif lam mim. Kemudian 2 dzalika kitabul la raiba fi hudal lil. Singkat dzalika. 1 apa? 2
Baik. Lihat sini, lihat sini. 5-nya apa? Ulaika. Tinggal tengahnya. Tengahnya mirip katanya. Yang 3 alladzina, yang 4 3 apa? 4 apa? Oke, 1 apa? 2 3 4 5 bawah. Ulangi ya. 1 yang atas alif, 2 kebayang ya, 3 alladzina, 4 5. Baik, saya hapus ya. Oke, ulangi. 1 2 3 4 5. Saya acak ya. 5 4 3 2 1. Lihat tangan saya. Empat, 3 5 1. 2 menit ya. Oke, saya bacakan nih, perhatikan, fokus, jangan dijawab dulu ya. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Surat apa? Ayat berapa? Posisinya kiri tengah. Tuh. Ulaika ala hudan mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Surat apa? Ayat keberapa? Posisinya di bawahnya kiri apa kanan? Gampang kan? Gampang ya? Nah, Anda kemana aja selama ini? Itu sudah bisa tuh. Ya, hafal ayatnya, hafal nomornya, hafal posisinya. Yang ajaib tuh begini. Nih, lihat. Ini apa? Tuh, kosong tuh bisa disebut alladzina, padahal nggak ada apa-apa. Nah, kalau sudah kebayang, itu enak. Jadi nanti kalau kita di sekolah, kami ada sekolah dari mulai PAUD, KB, TK, terus sampai S3 ke atas. Itu sekarang kalau sudah SD, dia TK 5 juz, SD 30 juz. Nanti masuk pesantren, ngulang Qurannya itu pakai nomor. Misal saya ditanya, Ustadz anak berapa? Ulaika ada hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Ukuran peci berapa? Yukhadi'una Allah walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Istri berapa? Alif lam mim. Apakah ada rencana poligami? Shadaqallahul azim. Tuh ya. Anak-anak, ada yang anak-anak sudah hafal berapa juz? Ada yang hafal juz amma enggak? Anak-anak, bukan ibunya anak-anak. Baik, saya kira itu dulu yang disampaikan di kesempatan hari ini. Nah, mana tadi yang paling jauh? Mana yang datang paling jauh? Baik. Nah, caranya begini saja. Caranya begini. Hadis terakhir yang saya bacakan, yang terakhir. Hadis terakhir. Siapa yang bisa bacakan lagi? Hadis yang terakhir tadi. Hadis yang terakhir, yang saya bacakan terakhir. Siapa yang bisa bacakan? Ya, Ibu, tolong dipinjamkan mic-nya. Itu yang belakangnya itu, yang pakai kerudung pink, belakangnya Mbak. Silakan. Ya. Hadis ya, hadis terakhir yang saya bacakan tadi. Assalamualaikum Pak. Assalamualaikum. Al-Baqarah hadis terakhir ayat 5. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ulaika ala hudan mir rabbihim. Ya, terus Bu, terus. Ulaika ala hudan mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Bagus. Nah, luar biasa bagus Bu ya. Nah, itu namanya
Quran. Nanti kalau Nabi jelaskan, penjelasan Nabi disebut hadis. Firman Allah namanya Nah, karena ibu sudah bacakan Qurannya, nah saya kasih $100. Terima kasih Pak. Nah, sekarang saya minta hadisnya. Hadis terakhir yang tadi saya bacakan. Belakang sana, silakan. Mbak. Tolong dikasih ke sana. Ini terakhir ya. Itu yang berdiri, Mas. Ya, saya bantu dengan tadi yang saya sebut nomornya di Al-Bukhari, nomor hadis 5027, rawinya dari Utsman bin Affan. Silakan. Yang ini bukan Ustaz. Oh, nggak tahu saya. Nah, coba bacakan. Khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik dari kalian adalah yang mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkannya. Baik, beri tepuk tangan dulu. Nah, Mbak di sini bekerja atau belajar? Master degree Ustaz. Master degree. Dengan suami atau sendirian? Belum menikah. Belum menikah. Tuh ya, tuh yang cari-cari tuh. Betul. Baik. Ya, terima kasih untuk membacakan itu. Kita berikan hadiah umroh. Ya. Satu, boleh berangkat nanti ya. Insya Allah. Satu orang untuk mbaknya. Mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Boleh nggak buat Umi dulu? Boleh. Nanti Mas tolong buat ibunya ya. Buat uminya. Ya, terima kasih ya. Salam buat uminya, mudah-mudahan sehat semuanya. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih untuk teman-teman panitia. Ya, ini ada teman-teman Banzar, terima kasih. Hari ini ada berapa orang ini teman-teman? Ya, terima kasih semuanya ya. Kemudian tim Hadrah, terima kasih hari ini. Panitia tanpa kecuali. Baik, kita berdoa, mudah-mudahan doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sebelum kita berdoa, saya mengucapkan terima kasih kepada Mayor juga, Wali Kota. Would like to appreciate to Mayor. Thank you for the support and may our moment this easy. May Allah Subhanahu wa Ta'ala bless you and may your activity easy. And also to Chief Police to support our activities today. Thank you for you and your crew. May Allah Subhanahu wa Ta'ala protect you and protect your area here. Terima kasih untuk semuanya. Kita berdoa, mudah-mudahan doa kita diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Astaghfirullahaladzim, 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 alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa natubu ilaih. اللهم نحمدك حمدا شاكرين كما علمتنا أن نحمدك حمدا ناعمين كما علمتنا أن نحمدك أنت المقدم وأنت المؤخر بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا لا تدع لنا في مقامنا هذا وفي كل مقام ذنبا إلا غفرته. Ya Allah, kalau ada pendosa hadir di sekitaran tabligh akbar ini, di majlis ini, tempat ini, jangan biarkan ia pulang kecuali Engkau telah ampuni seluruh dosa-dosanya. Wala hamman illa farajtah, jika ada di antara kami yang merasakan kegelisahan, mohon tenangkan keadaan jiwanya. Wala asiran illa yassartah, jika ada di antara kami yang sedang merasa kesulitan, mohon mudahkan segala kesulitannya. Wala maridan illa syafaitah, jika ada yang sakit, mohon sembuhkan dan angkat penyakitnya. Allahumma alif bainana waj'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Ya Allah, lembutkan dan satukan hati kami dalam kebaikan. Jadikan pertemuan kami pertemuan yang menyatukan kasih sayang, cinta dan kebaikan di antara kami. Dan bila pun kami mesti berpisah, jadikan perpisahan kami menyatukan kami dalam kemuliaan dan kebaikan. Allahumma ya Allah ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Rabbana yassir lana jami'a umurina wa khasatan fil mujtama' islami fi Taiwan bisyaklin 'ammah. Ya Allah, mohon berikan kemudahan, persatuan, kelancaran, kebaikan khususnya bagi warga-warga muslim terkhusus Indonesia di Taiwan keseluruhannya. Berikan kesehatan, kesejahteraan, kebaikan, keberkahan. Allahumma ya Allah ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا سبحانك اللهم ربنا وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والحمد لله رب العالمين. Terima kasih. Nasrun minallah fathun qarib wa basyiril mu'minin wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.